الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا الصدق في كل ما نقول والإخلاص في كل ما نعمل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustaz-ustaz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh pendengar daripada Radio Baitur Rahman, begitu juga radio RRI, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dengan taufik dan inayahnya untuk mengawali pagi kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan taat oleh Allah merupakan karunia besar, jamaah rahmati Allah. Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau pernah bercerita tentang kisah seorang pembantu, yang mana pembantu tersebut dengan percaya dirinya bermunajat berbeda dengan munajat orang-orang pada umumnya. Ketika di tengah malam tuannya keluar mendengar munajat daripada pembantunya, dia berdoa, Allahumma bihubbika iyai fa'adkhilnil jannah. Ya Allah, karena engkau cinta sama saya, masukkan saya ke dalam surga. Ini aneh. Biasanya kita berdoa, ya Allah, kami cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami hambamu ya Allah. Ya Allah, kami butuh rahmatmu ya Allah. Tolong masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Tapi dia dengan percaya dirinya mengatakan, ya Allah, karena engkau sayang sama saya, karena engkau cinta kepada saya, masukkan saya ke dalam surga. Maka pagi harinya pembantu ini ditanya oleh tuannya tadi yang mendengar munajatnya. Ketika ditanya, kenapa seakan-akan betul-betul angkuh, sombong? Karena engkau cinta kepada saya, masukkan saya ke dalam surga. Apa jawaban pembantu ini, jemaah rahmati Allah? Menjawab, wahai tuan, kalau bukan karena cinta Allah kepada saya, gak mungkin tengah malam saya terbangun yang teringat sholat. Kalau bukan karena cinta Allah kepada saya, gak mungkin tengah malam saya terbangun yang teringat untuk lama-lama berdiri dan bermunajat. Kita bangun malam juga, jemaah rahmati Allah, tapi kadang-kadang cuma masuk kamar mandi, balik tidur lagi. Kita juga bangun malam, kadang-kadang bangun malam cuman memeriksa HP, lihat ada pesan masuk atau tidak, matikan, tidur lagi. Kita juga bangun malam, tapi gara-gara lapar, habis makan, tidur lagi. Ada juga yang bangun malam cuman sekedar sadar
tapi nggak teringat untuk sholat. Siapa yang membuat kita bangun malam yang teringat sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pagi, kita bangun pagi, jemaah rahmati Allah. Siapa yang membuat kita mau untuk keluar daripada rumah, jauh berjalan menuju rumah Allah? Bukan lain, itu adalah tanda cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, annallah idza arada bil 'abdi khaira. Allah kalau menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, apa yang Allah lakukan kepada hamba tersebut? Fatahalahu abwabat taubah. Maka Allah akan bukakan kepada hamba tersebut pintu taubat. Dia teringat menyesal dengan dosa-dosanya. Dia teringat dengan semua kesalahan-kesalahannya. Kemudian dia bermunajat, minta ampun kepada Allah. Siapa yang buat dia teringat untuk taubat? Kalau Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, dalam hadis yang sering kita dengar disebutkan, man yuridillahu bihi khaira. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seseorang, apa yang Allah buat kepada orang tersebut? Yufaqihu fiddin. Allah akan fahamkan orang tersebut perkara agama. Maka bagaimana Allah fahamkan perkara agama? Dimudahkan untuk bisa mendapatkan ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita di awal pagi ini patut kita syukuri, dan tentunya kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terus membimbing kita kepada hal-hal yang mendatangkan keridhaan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah pertemukan kita pada pagi hari ini. Biasanya kita berjumpa di malam Jumat. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di pagi hari ini untuk sama-sama kita mengharap kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang kita lakukan di awal pagi ini. Dan jemaah rahmati Allah, di antara nikmat besar daripada nikmat besar-besar lainnya yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat aman. Harta seseorang bisa bermanfaat bagi dirinya kalau ada keamanan. Tapi kalau nggak ada keamanan, apa yang terjadi? Punya harta tapi takut. Saudara kita di Palestina misalnya, mereka mungkin ada yang punya harta, tapi apa yang terjadi? Nggak ada keamanan, sehingga harta tersebut kurang manfaatnya. Kesehatan akan memberikan manfaat kalau ada aman. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa silaturahmi, kita bisa makan-makan, kita bisa berpergian. Tapi kalau nggak ada keamanan, maka kesehatan pun kurang manfaat. Kedudukan atau jabatan betul-betul membuat seseorang tentram, tenang kalau ada aman. Kalau nggak ada rasa aman, orang pun nggak mau punya jabatan. Takut diteror sana, diteror sini. Takut didatangi orang minta ini dan minta itu. Kalau nggak ada keamanan, jemaah rahmati Allah, nyawa itu menjadi murah, sangat murah. Kalau nggak ada keamanan, kita pun merasakan puluhan tahun ketika nikmat aman tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nilai nyawa seseorang? Murah betul. Hanya gara-gara pertengkaran yang sepele, cuman ngobrol saja, rupanya ada yang tepeh, ada orang yang tersinggung,
malamnya udah hilang. Nikmat aman. Kalau nggak ada keamanan, nyawa murah. Kita pun nikmat ibadah jamaah rahmati Allah karena ada rasa aman. Coba bayangkan kita lagi ibadah, Allah tanamkan rasa takut kepada kita. Nggak usah kepada hal yang besar, kepada hal kecil saja. Ketika kita sholat teringat, sendal saya hilang atau enggak. Kita sholat teringat sendal, nggak khusyuk kita sholat. Tapi siapa yang buat ketika kita sholat kita nggak teringat motor yang kita parkirkan, kita nggak teringat mobil yang kita parkirkan, kita nggak teringat dengan sendal yang kita parkirkan. Kenapa nggak teringat? Allah tanamkan rasa aman. Bahkan jamaah dirahmati Allah, sekuat apapun kemampuan kita, tapi kalau Allah cabut rasa aman, maka susah. Di dalam surat Al-Hasyr Allah menceritakan tentang orang Yahudi yang ada di Madinah, yaitu Bani Nadir, yang disebutkan bahwasanya tidak mungkin, nggak mungkin secara logika orang Muslim mampu menghancurkan benteng mereka. Sangat kuat, sangat kokoh, nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Wa alqa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Rupanya di dalam benteng yang sangat kuat Allah tanamkan rasa takut, sehingga gara-gara rasa takut, padahal semuanya tersedia, benteng ada, pasukan ada, semua ada, kaum muslimin nggak punya apa-apa. Ketika Allah tanamkan rasa takut di dalam diri mereka, mereka sendiri yang menghancurkan bentengnya. Kenapa mereka menghancurkan bentengnya? Takut. Ini kalau masuk orang muslim ke dalam benteng kita nggak bisa keluar, pintunya cuma satu. Habis kita ini. Akhirnya apa? Dari dalam mereka menghancurkan karena ada rasa takut. Kalau seandainya berhasil kaum muslimin masuk, maka habis kita. Padahal betul-betul kokoh dan kuat, kaum muslimin nggak bisa. Tapi gara-gara dihancurkan dari dalam, kemudian lemah benteng tersebut, masuk kaum muslimin, selesai diusirlah orang-orang Yahudi daripada Madinah gara-gara mengkhianati kesepakatan. Maka jemaah dirahmati Allah, nikmat aman perlu kita jaga. Karena akhir-akhir ini jemaah dirahmati Allah, di negeri kita itu sedang Allah uji dengan rasa aman ini. Alhamdulillah di tempat kita Allah jaga, semuanya alhamdulillah kondusif, semuanya alhamdulillah baik-baik saja, dan itu patut kita jaga dan kita syukuri. Nabi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim itu ke tempat yang dinamakan dengan Mekah. Apa kata Nabi Ibrahim? Yang pertama kali beliau minta sebelum minta rezeki yaitu apa? Aman. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Baru setelahnya warzuq ahlahu minas samarat. Baru minta perkara-perkara nikmat yang lain daripada rezeki. Karena rezeki tersebut betul-betul bermanfaat kalau ada keamanan ini. Maka bagaimana jemaah dirahmati Allah untuk kita jaga keamanan, jaga sikap, jaga lisan, jaga perilaku kita dari hal-hal yang membuat orang lain khawatir, takut. Zaman Rasulullah jemaah dirahmati Allah, pernah ada seorang sahabat yang bercanda, kalau zaman sekarang namanya ngeprank. Apa yang terjadi? Sahabat ini tidur, dia punya harta yang sangat berharga yang dimilikinya, yaitu apa? Tali. Ini tali ini bagi orang dulu berharga betul. Kenapa? Mereka cari kayu bakar di gunung, dikumpulkan, diikat dengan tali, kemudian turun jual. Itu betul-betul harta paling berharga. Sebagaimana orang zaman dulu daripada kita, itu sapi paling berharga. Sampai ketika sapinya meninggal, mati, itu nangis, Masya Allah, berkabung lama.
harta paling berharga. Bagi orang Arab dulu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa idzal 'isyaru 'uttilat, ketika hari kiamat unta-unta yang bunting ditinggal, itu harta yang paling berharga. Maka ketika talinya tersebut disembunyikan, dia bangun risau, khawatir, dia cari, mana tali saya, mana tali saya. Kawannya di samping ketawa-ketawa, kawannya yang sembunyikan. Kemudian Rasulullah melihat keadaan tersebut, Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu tertawa? Apa jawabannya? Saya sembunyiin talinya wahai Rasulullah, saya sembunyikan, sehingga dia khawatir. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengeluarkan, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim ayyurawi'a akhahul muslim, untuk membuat atau menebarkan rasa takut, menakut-nakuti saudaranya muslim. Haram, tidak halal membuat orang lain takut. Candanya saja nggak boleh, apalagi serius. Ada kawan taruh sendal, sembunyiin sendalnya satu. Ada kawan bawa kendaraan, kita sembunyikan kendaraannya, canda. Tapi apa jamaah dirahmati Allah, efeknya ketika seseorang betul-betul nggak merasa aman dengan apa yang ada di sekelilingnya, dia akan jaga jarak dengan orang-orang, akan mengurangi interaksinya dengan orang-orang, sehingga apa? Persatuan yang menjadi tujuan Islam ini, yaitu jamaah, itu akan hilang. Kenapa? Setiap ketemu orang prasangka, setiap ketemu orang risau, ini jangan-jangan, jangan-jangan, ini jangan-jangan, jangan-jangan. Akhirnya apa? Hidupnya sendiri. Kalau sudah sendiri-sendiri, untuk dihancurkan itu sangat mudah. Maka tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya sesama muslim. Bahkan jemaah dirahmati Allah, itu yang candanya. Yang seriusnya bagaimana? Rasulullah pernah bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Makna tidak beriman, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Siapa mereka? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yang tetangganya tidak bisa merasa aman dengan perbuatan yang dilakukan olehnya. Kalau ada perbuatan-perbuatan kita yang membuat orang di sekeliling kita tidak bisa merasa aman, maka keimanan daripada orang tersebut dipertanyakan. Karena sifat orang muslim yaitu bagaimana? Al-muslim man salimal muslimun. Orang muslim itu yang memberikan keselamatan, kedamaian kepada orang-orang muslim lainnya. Min lisanih, dengan lisan, wayadihi, dan dengan tangannya. Orang beriman siapa? Man aminahun nas, yang memberikan rasa aman kepada orang-orang pada harta yang mereka miliki dan pada kehormatan yang mereka punya. Itu orang yang beriman. Tapi kalau melakukan hal-hal yang bertentangan daripada kedua hal ini, maka keimanannya dipertanyakan. Maka cara yang pertama, jaga sikap, jaga perilaku kita, jangan sampai menebarkan teror, jangan sampai menakut-nakuti orang-orang. Yang kedua jemaah dirahmati Allah, jaga lisan. Jaga lisan. Tidak ada kejahatan yang gak bisa dilakukan oleh lisan. Kita lihat yang terjadi di negeri kita gara-gara lisan jemaah dirahmati Allah. Gara-gara merendahkan orang, menghina orang, menantang orang-orang, dan lain sebagainya. Kita semuanya punya kehormatan. Tapi ketika kehormatan dinista, itu semua berdiri. Dia nggak mikir. Kalau sudah kehormatan diinjak, direndahkan, dinista, semua orang pun mampu untuk bangkit dan bangun. Jangankan orang dewasa, anak kecil saja. Anak kecil. Coba ulok-ulok anak kecil.
Coba hina-hina anak kecil, main-mainin anak kecil, naluri manusianya itu akan bangkit dan bangun. Anak kecil coba ganggu, teriak dia, coba kita ganggu, marah dia, coba kita ganggu, dipukulinya kita, walaupun pukulan dia umur 3 tahun 4 tahun sanggup kita tahan. Maka jaga lisan baik-baik, jaga lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang perkara lisan. Lisan ini jemaah dirahmati Allah adalah anggota tubuh yang paling banyak melakukan keburukan dan paling banyak memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Aktsaru ma yudkhilun nasan nar, kata baginda Rasulullah, yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam nerakanya Allah 2, al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan, lisan. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan juga, idza asbaha bnu adam, ketika anak Adam itu bangun, fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan, semua anggota tubuh kita menasihati lisan. Tapi kita enggak dengar. Kita bangun pagi, tangan, mata, telinga, perut, kaki, kemaluan, semua anggota tubuh kita menasihati lisan. Apa kata anggota tubuh? Ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah untuk keselamatan kami. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus wahai lisan, kami selamat. Wa ini wajajta wajajna, kalau kamu bengkok, kamu enggak lurus, maka kami pun ikut. Makanya disebutkan mulutmu adalah harimaumu. Orang kalau punya penjaga harimau, itu orang takut, dia betul-betul dapat keamanan. Tapi jangan salah, harimau tersebut pun mampu untuk memangsa tuannya. Mampu, dia hewan, punya naluri juga. Maka lisan yang kita punya ibarat pisau bermata dua. Kalau baik kita gunakan, maka orang-orang akan betul-betul mendapatkan manfaat, kita pun dapat manfaat. Tapi kalau salah kita gunakan, maka bisa menusuk diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang tergantung bagaimana orang tersebut menjaga lisannya. Ada keselamatan seseorang. Dan Rasulullah jamaah dirahmati Allah sangat benci bagi orang-orang yang sudah faham tapi enggak mau menjaga lisannya. Bahkan kepada pelaku maksiat. Pernah di zaman Rasulullah apa yang terjadi jamaah dirahmati Allah? Ada orang mabuk, sahabat, manusia sahabat. Ketika mabuk ketahuan dipukul, kalau kita dicambuk. Momen selanjutnya orang itu lagi yang kembali mabuk, dipukul, dicambuk juga. Momen yang ketiga dia lagi yang ketahuan, 4 kali dia ketahuan mabuk. Mungkin kalau ada orang di kampung kita, tahun ini dia yang kena, tahun depan dia lagi yang kena, tahun depannya lagi dia lagi yang kena. 4 tahun 4 kali berturut-turut kena. Itu orang-orang luar biasa, keluar kata-kata mutiaranya dari mulut. Ini juga rupanya ada sahabat lain yang mengatakan kepada sahabat ini, Allahumma al'anhu, ya Allah laknat aja dia, laknat aja dia ya Allah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah yang beliau tegur siapa? Yang melaknat ini ditegur sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La tu'inu syaitan ala akhik, jangan kamu jadi pembantu syaitan dalam menjerumuskan saudaramu. Kok bisa kita doakan orang maksiat dapat laknat, kita jadi pembantu syaitan? Kok bisa? Jamaah dirahmati Allah, laknat Allah enggak mungkin didapat kecuali orang tersebut adalah ahli maksiat. Orang tersebut banyak melakukan kejahatan, maka layak laknat Allah datang kepada orang tersebut. Maka ketika kita mendoakan orang dapat laknat, secara tidak langsung kita doakan dia
terjerumus dalam maksiat. Mendoakan saudara kita terjerumus dalam maksiat, itu kerjaannya syaitan. Syaitan menggoda kita supaya kita tenggelam dalam maksiat. Rupanya dia punya kawan. Siapa kawannya? Yang mendoakan saudaranya mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah berpesan, la tu'inu syaitan ala akhik, jangan kamu jadi pembantu syaitan untuk saudaramu. Maka jaga lisan baik-baik. Mudah-mudahan kita semuanya jemaah dirahmati Allah, dijaga oleh Allah daripada keburukan lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Memang ada perkara-perkara lain yang perlu kita lakukan untuk dapat menjaga keamanan, ketentraman dan ketenangan. Namun ini dua dulu kita sebutkan. Banyak lupa. Kalau banyak lupa susah diamalkan. Maka dua aja. Yaitu apa? Jaga sikap dan perilaku. Jangan sampai kita menebarkan teror, provokasi, keburukan-keburukan kepada orang lain. Ingat, semua yang kita lakukan itu dicatat dan akan diminta pertanggungjawaban. Jangan lakukan sesuatu kalau sesuatu tersebut malu kalau seandainya nanti dinampakkan kepada kita di hari kiamat. Kira-kira status kita, apa yang kita share, apa yang kita like di hari kiamat ketika dinampakkan buat kita malu, jangan lakukan. Jangan lakukan. Tapi kalau kita nggak merasa malu, silahkan lakukan. Fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu, buat apa saja yang kamu inginkan. Tapi kalau nanti buat kita malu, ada foto-foto cantik misalnya, nggak tutup aurat, kita like. Tiba-tiba di hari kiamat si fulan bin fulan melike foto ini, dinampakkan. Kalau malu, jangan buat. Kalau nggak mau lah silahkan buat. Kalau merasa nggak malu. Si fulan nge-share, dia provokasi orang, dinampakkan nanti di akhirat. Kalau buat kita malu, jangan lakukan. Tapi kalau nggak buat malu, lakukan aja. Karena setiap orang akan diminta pertanggungjawaban dan akan menerima balasan dari apa yang dia perbuat. Jaga perbuatan, dan yang kedua, jaga lisan. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa menjaga kedua ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم
حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.